Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan keluarga kita dalam upaya untuk terus menanam dan merawat benih iman di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan berbuah di dalam kasih dan kekudusan. Dan demikian keluarga kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa kiranya kuasa firman Tuhan terus menolong dan mengubahkan keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita perhatikan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Jemaat sekalian, siapa sajakah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi murid-muridnya? Jawabannya adalah orang-orang biasa. Orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, itulah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ayat 18 sampai dengan 21. Yesus tidak memanggil orang yang pintar, Yesus tidak memanggil seorang tokoh politik, Yesus tidak memanggil orang yang berpendidikan tinggi, tetapi Yesus memanggil orang-orang biasa. Yesus memanggil orang yang berprofesi pada umumnya pada waktu itu, yaitu nelayan. Namun, dari orang-orang yang biasa inilah kita menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang biasa ini setelah mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus, kita akan dibuatnya menjadi tercengang-cengang. Mengapa demikian? Dari orang-orang biasa ini, dari orang-orang yang tidak memiliki uang yang cukup banyak, bukan tokoh politik, bukan tokoh masyarakat, bukan orang yang memiliki massa yang banyak, bukan pula dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan pula dari orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun dari orang-orang biasa inilah justru Injil mengguncang dunia. Orang-orang biasa ini dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang dunia. Mari kita bersama-sama menyaksikan video singkat berikut ini. Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi, bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan,
dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun sayangnya, 2000 tahun berlalu setelah kisah mencengangkan itu, kekristenan mulai stagnan. Jumlah kekristenan meningkat, namun tidak disertai dengan kualitas yang meningkat. Revolusi abad pertama, ketika murid menghasilkan murid, tidak lagi diperjuangkan oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan orang Kristen merasa puas dengan kondisi kerohaniannya dan tidak lagi menuntut diri untuk masuk dalam tahapan komitmen yang lebih tinggi. Mari kami mengajak saudara untuk kembali kepada perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sekalian, kekristenan berkembang bermula dari orang-orang biasa yang memberikan dirinya diubah, dipakai oleh Tuhan secara bebas dan leluasa. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita menemukan jawabannya. Mengapa orang-orang biasa ini begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan? Jawabannya adalah di ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Saya menyimpulkan dua ayat ini yang menjadi rahasia atau kunci daripada kehidupan mereka yang sangat luar biasa adalah mereka memiliki respon yang segera. Mereka tidak menunda-nunda meresponi panggilan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Begitu memperoleh panggilan, begitu Tuhan berkata, mari ikutlah aku, mereka segera menjawab, ya. Urusan apa dan bagaimana resikonya, itu urusan yang memanggil. Respon segera inilah yang menjadi kunci bagaimana orang biasa ini menjadi luar biasa. Dari respon segera inilah Tuhan mengubahkan pikiran hati mereka dan bergerak menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan. Begitu mereka berkata ya kepada Tuhan, pikiran mereka diubahkan oleh Tuhan, hatinya mereka diubahkan oleh Tuhan, dan kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya tidak lagi hidup untuk mereka, tapi mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup mereka mengerjakan misi daripada Tuhan. Respon segera ini pula juga ditunjukkan oleh Matius si pemungut cukai dalam Matius pasal yang ke-9. Ketika Tuhan berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Respon yang segera juga ditunjukkan oleh Sakius di dalam Lukas pasal yang ke-19. Ketika Tuhan berkata kepada Sakius, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Respon segera ini merupakan kata kunci yang menjadi pembeda daripada orang-orang yang lain. Sehingga kehidupan orang-orang biasa ini menjadi kehidupan yang luar biasa dan Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Mari bersama-sama dengan keluarga kita diskusikan dua pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah, temukan apa saja yang seringkali menghalangi kita untuk memberi respon yang segera terhadap firman Tuhan. Dengan kata lain, temukan alasan-alasan yang seringkali kita miliki sehingga kita seringkali menunda-nunda melakukan firman Tuhan. Yang kedua, apabila kita sudah menemukan alasan-alasan yang membuat kita suka menunda-nunda melakukan firman Tuhan, maka yang kedua adalah apa yang akan kita lakukan supaya kita pulih dan segera memiliki respon yang segera seperti para murid.
sehingga kehidupan kita boleh dipakai oleh Tuhan, dijadikan alat di tangannya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhiri pertemuan dan diskusi dengan doa bersyafaat bersama-sama, doa syukur bersama-sama, dan biarlah kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.